Assalamualaikum anak-anak, selamat bertemu lagi di kelas virtual. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung, baik itu selimut atau permukaan bidangnya. Bangun ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti bola, topi ulang tahun, kaleng, dan lain-lain. Untuk lebih paham, perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Bab 1, bangun ruang sisi lengkung itu terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama tabung, yang kedua adalah kerucut, kemudian yang ketiga adalah bola. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pertama untuk aspek pengetahuan, yaitu kalian harus bisa membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, baik itu berupa tabung, kerucut maupun berupa bola. Kemudian aspek keterampilan yang harus kalian kuasai adalah dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, baik itu berupa tabung, kerucut maupun bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Baik, kita masuki bab bangun ruang sisi lengkung yang pertama, yaitu tabung. Pengertian dari tabung yaitu tabung ialah sebuah bangun ruang yang berbentuk prisma tegak beraturan, di mana alas dan tutupnya berupa lingkaran. Jadi dia berbentuk prisma tegak. Kemudian unsur-unsur dari atau pembentuk tabung, yang pertama memiliki 3 sisi bidang, yaitu sisi alas, sisi tutup, dan sisi tegak. Sisi alas dan sisi tutup berbentuk lingkaran yang sejajar dan kongruen. Hal ini seperti ilustrasi gambar di samping, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran, kemudian sisi tutup juga berbentuk lingkaran. Kemudian sisi tegak pada bangun ruang tabung ialah sebuah bidang lengkung atau disebut juga selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Diameter alas dan tutup mempunyai ukuran yang sama panjang, sehingga jari-jari lingkaran atas dan tutup sama. Kemudian tabung memiliki 2 buah rusuk, yaitu pertemuan dari 2 buah sisi atau 2 buah bidang, yaitu tutup dengan sisi tegak, jadi ini adalah merupakan rusuknya. Kemudian antara sisi tegak dengan alasnya, jadi dia mempunyai 2 buah rusuk yang berbentuk garis lengkung. Kemudian tinggi tabung yaitu jarak antara titik pusat lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran tutup. Pada gambar dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan tinggi adalah jarak antara titik pusat alas dengan titik pusat lingkaran tutup. Yang ketiga, luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung sama dengan luas dari jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung di sini adalah 2 buah lingkaran, yaitu alas dan tutup. Kemudian juga selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Luas tutup dan alas berbentuk lingkaran, maka luas dari alas sama dengan pi kali r kuadrat, karena dia berbentuk lingkaran. Kemudian luas selimut atau yang berbentuk persegi panjang, maka rumusnya adalah panjang dikalikan lebar. Panjang dari selimut ini merupakan keliling dari lingkaran, maka dia rumusnya adalah 2 kali pi kali r. Kemudian lebar dari persegi panjang ini adalah tinggi dari tabung, maka panjang kali lebar berubah menjadi 2 kali pi kali r dikalikan t. Maka luas selimut tabung adalah 2 kali pi kali r kali t. Jadi luas permukaan tabung di sini merupakan jumlah dari luas alas ditambah luas selimut ditambah luas
tutup. Luas alas dan luas tutup karena sama-sama berbentuk lingkaran dengan besar yang sama, maka di sini luas alas dengan luas tutup itu adalah 2 kali pi r kuadrat ditambah dengan luas selimut tadi, yaitu 2 kali pi kali r kali t. Karena punya dua faktor yang sama, yaitu 2 kali pi kali r, maka di sini sama dengan 2 kali pi kali r. Ini tinggal r-nya saja, kemudian yang ini tinggal t-nya saja. Jadi luas permukaan tabung adalah 2 kali pi kali r dalam kurung r ditambah t. Rumus ini dapat kita gunakan untuk mencari tinggi tabung dengan rumus sama dengan luas permukaan tabung per 2 kali pi kali r dikurangi r. Atau jika kita ingin mencari nilai dari jari-jari, maka rumusnya dia akan berubah menjadi R sama dengan luas permukaan tabung dibagi 2 kali pi kali R dikurangi dengan T. Dimana di sini yang harus kalian ingat-ingat bahwa R adalah jari lingkaran, kemudian T adalah tinggi tabung, dan P nilainya bisa berupa 3,14 atau 22/7. Untuk lebih jelasnya kita bahas beberapa contoh soal. Yang pertama, hitunglah luas permukaan bangun di samping. Ada sebuah tabung di sini dengan diameter 14 cm dan tinggi tabung adalah 20 cm. Maka diketahui diameter sama dengan 14, maka jari-jarinya adalah separuh dari 14, yaitu 7. Kemudian tingginya, diketahui tingginya 20 cm. Tentukan luas permukaan tabung. Jawab. Di sini rumus luas permukaan tabung sama dengan 2 kali pi kali r dalam kurung r ditambah t. Kita masukkan, r-nya kita ganti 7, Pi-nya kita ganti 22/7. Kenapa? Karena di sini R-nya kelipatan dari 7. Maka sama dengan 2 kali Pi kita ganti 22/7, R-nya kita ganti 7, dalam kurung R-nya kita ganti 7, tingginya 20. Karena di sini sama-sama 7, maka kita bagi 7 dibagi 7 hasilnya 1, maka sama dengan 2 kali 22 kali 27, hasilnya adalah 1188. Jadi luas permukaan tabung adalah 1188 cm persegi. Ini contoh jika jari-jarinya adalah kelipatan 7. Jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka nanti Pi-nya kita pakai yang 3,14. Soal yang kedua, sebuah tabung memiliki panjang jari-jari 10 cm. Jika luas permukaan tabung adalah 1130,4 cm persegi, berapakah tinggi tabung tersebut? Di sini yang diketahui adalah R sama dengan 10 cm. Kemudian luas permukaan tabungnya 1130,4 cm persegi. Tentukan T sama dengan berapa, maka jawab. Rumusnya adalah T sama dengan luas per 2 kali Pi kali R dikurangi R. Kita masukkan yang diketahui, luasnya kita ganti 1134 dibagi 2 kali 3,14 kali 10. Di sini Pi-nya kita pakai 3,14 karena jari-jarinya adalah 10 dikurangi 10. Ini kita kalikan sama dengan 1130,4 per 2 kali 3,14 kali 10, hasilnya 62,8 dikurangi 10. 1130,4 dibagi 62,8 hasilnya adalah 18. Maka 18 kurangi 10 hasilnya sama dengan
8. Jadi tinggi tabung adalah 8 cm. Sampai di sini untuk luas permukaan tabung. Kita lanjutkan tentang volume dari tabung. Tabung adalah sebuah prisma. Ya, maka volume tabung dapat diperoleh dengan mengalihkan luas alas dengan tingginya. Jadi volume sama dengan luas alas kali tinggi. Karena di sini alasnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran adalah sama dengan pi R kuadrat, maka volume tabung sama dengan pi kali R kuadrat dikalikan T. Jadi volume dari tabung adalah pi R kuadrat T, di mana jika kita mencari T, maka rumusnya menjadi volume per pi kali R kuadrat. Jika kita ingin mencari R kuadrat, maka rumusnya adalah volume per pi kali T. Di mana di sini keterangannya F adalah volume tabung, R-nya adalah jari-jari lingkaran, kemudian T-nya adalah tinggi tabung, dan Pi-nya adalah 3,14 atau 22/7. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal. Nomor 1. Berapakah volume tabung dengan jari-jari 10 cm dan tingginya 8 cm? Di sini diketahui R-nya 10 cm, T-nya 8 cm. Maka Pi yang kita pakai bukan 22/7, tetapi kita pakai Pi yang 3,14. Tentukan volume. Jawab, volume sama dengan pi kali R kuadrat kali T. Kita masukkan Pi-nya sama dengan 3,14 dikali R kuadratnya adalah 10 kuadrat dikalikan 8. Ingat 10 kuadrat adalah 10 kali 10, berarti hasilnya adalah 100. Jadi langkah selanjutnya sama dengan 3,14 kali 100 kali 8. 3,14 kali 100 hasilnya adalah 314, kemudian kita kalikan 8, hasilnya adalah 2512. Jadi di sini volume tabung adalah 2512 cm kubik. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Sebuah tabung memiliki volume 616 cm kubik. Berapakah jari-jari alasnya jika tinggi tabung adalah 4 cm? Di sini ditentukan Pi-nya kita pakai 22/7. Diketahui volume sama dengan 616 cm pangkat 3 atau kubik. R-nya tidak tahu, T-nya kita tulis tingginya adalah 4 cm. Pi-nya kita tentukan 22/7. Di sini tentukan berapakah panjang dari jari-jari. Tadi sudah diterangkan bahwa kalau kita mencari R kuadrat, maka rumusnya adalah volume per Pi kali T. Tinggal kita masukkan volumenya 616 per 22/7 kali 4. Ingat, di sini 616 kita bagi 22/7. Maka kalau kita bagi sama dengan dikali kemudian dibalik. Maka langkah selanjutnya adalah 616 22/7, karena dibagi maka kita balik menjadi kali 7/22 dikalikan 4. Untuk memudahkan kita kalikan dulu penyebutnya 616 kali 7, penyebutnya kita kali 22 kali 4, hasilnya 8. Kemudian 616 kita bagi dengan 88, maka hasilnya adalah 7. Maka di sini 7 kali 7 hasilnya 49. R kuadrat sama dengan 49, maka R-nya adalah akar 49 sama dengan 7. Jadi jari-jari tabung adalah 7 cm. Sampai di sini penjelasan dari Bu Eni. Untuk lebih pahamnya kalian dapat melihat buku LKS yang sudah kalian pegang.
Kemudian kalian pelajari, kalau ada pertanyaan dapat dilanjutkan di grup kelas. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang dapat kalian simpulkan? Untuk nilai B bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Kapan kita pakai P 22/7? Jika nilai jari-jari adalah 7 atau kelipatannya, Bu. Jika nilai jari-jari bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan P 3,14. Bagus, kalian sudah paham. Untuk pelajaran hari ini, marilah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.